Allah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita semua bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah jualah yang menyebabkan kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita teruskan pembahasan kita tentang hakikat salat atau salat bagi ahli ma'rifat. Mari kita masuk ke screen. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di sini nih. Tanggal 23 Desember, hari ini tanggal 30. Jadi ini adalah berbicara tentang adanya bentuk-bentuk gaib daripada sholat kita, bahkan Al-Quran juga. Jadi ada bentuk rohaninya namanya. Cuma sayangnya kita manusia ini kan lebih gampang terpukau dengan bentuk-bentuk lahiriah. Padahal sebetulnya seperti dalam pembahasan filsafat kita yang lalu-lalu bahwa tidak akan ada bentuk-bentuk, tidak akan ada materi kalau tidak ada bentuk. Dan bentuk-bentuk itu adalah bersifat rohani. Jadi kalau kita bicara tentang materi dan bentuk, maka kita sampaikan bahwa materi itu ikut pada bentuk. Tidak pernah bentuk ikut sama materi. Kalau kita bahasakan dengan gampang, artinya bentuk bisa berdiri sendiri tanpa adanya materi, meter, tanpa adanya benda. Tetapi benda tidak bisa tanpa bentuk. Seperti itu. Mana contohnya? Contoh yang paling sering kita angkat adalah kalau kita bermimpi. Kalau kita bermimpi itu yang kita lihat apa? Itu cuma bentuk. Ya, yang menyaksikan itu adalah rohani kita, jiwa kita. Kenapa? Karena pada saat kita bermimpi, mata kan terpejam, kuping, telinga tidak berfungsi. Ya, kalau berfungsi telinga ya kita tidak tidur karena masih mendengar. Nah, jadi lalu pada saat kita bermimpi, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kan ada. Ya, yang kita lihat itu adalah bentuk, yang menyaksikan juga adalah rohani kita, jiwa kita maksudnya. Karena mata tidak ada. Kalau yang menyaksikan mata itu pasti benda, ada bendanya. Benda disertai dengan bentuk, tapi ketika kita bermimpi, yang disaksikan hanya bentuk tanpa ada bendanya, tanpa ada materinya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya bentuk itu bisa berdiri sendiri, bisa ada tanpa ada materi, tanpa ada materi. Atau benda, materi tidak bisa tanpa ada bentuk. Kita biasa ambil contoh bahwa carilah benda di sekitar kita, ada tidak benda yang tidak punya bentuk? Jawabannya adalah semua benda di sekitar kita ada bentuknya. Bentuk bulatkah, bentuk tidak beraturan kah? Kan ada namanya bentuk tidak beraturan. Bentuk segi 4, segi 5, segi 6, segi macam-macam. Jadi semua ada bentuknya, apa saja. Kalau misalnya kaca segi 4, cermin maksudnya, cermin segi 4, atau kaca jendela segi 4. Baru kemudian kita hancurkan, dia tetap membentuk, akan mengambil bentuk-bentuk baru. Bentuk tidak beraturan misalnya. Jadi kesimpulannya, yang namanya benda tidak bisa tanpa materi, tapi maksudnya benda tidak bisa tanpa bentuk, tapi bentuk bisa tanpa benda. Jadi artinya apa? Kalau ada yang mengatakan ada materi tanpa bentuk, itu namanya tidak benar, itu namanya halusinasi. Ilusi namanya, ilusi. Itu hanya tipuan saja. Ada benda, ada materi, tidak ada bentuknya, itu ilusi. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, hal yang sama terjadi pada ibadah kita. Jadi sholat, puasa, haji, itu semuanya sebetulnya punya bentuk-bentuk barzakhi namanya. Ya, dikatakan pada pertemuan terakhir, jelas semua itu menunjukkan adanya bentuk gaib. Bentuk gaib daripada amalan kita. Ataukah disebut dengan bentuk kubur. Kubur itu artinya barzakh, ya, alam barzakh. Barzakh itu disebut barzakh ketika dia transisi dari
satu alam kepada alam berikutnya, itu barzakh namanya. Barzanya siang ke malam itu adalah maghrib. Barzanya malam ke siang itu adalah fajar. Itu barzakh. Itu adalah perantaraan bentuk kubur. Kehidupan dan perasaan pada salat. Jadi artinya semua ini di atas yang disebutkan sebelumnya ini kita tandain ini semua sebuah riwayat daripada Imam Shadiq berkata, apabila seorang mukmin masuk ke dalam kuburnya, maka salatnya akan berada di sisi kanannya, zakat di sisi kirinya, amal-amal salehnya menaunginya, dan kesabarannya berada di sampingnya. Begitulah seterusnya, menunjukkan bahwa semua ini menunjukkan adanya bentuk gaib, adanya bentuk kubur atau barzah, adanya kehidupan dan perasaan pada ibadah-ibadah itu termasuk salat. Dan tidak sedikit hadis yang menunjukkan adanya bentuk malakuti daripada Al-Quran dan salat. Jadi Al-Quran punya bentuk-bentuk barzahi, bentuk malakuti. Salat juga seperti itu. Nah ini pembahasan kita terakhir. Nah jadi jemaah sekalian, jangan sampai nanti kita hanya berhenti pada yang lahiriahnya saja. Ya, tidak masuk kepada bentuk-bentuk barzahinya, bentuk malakutinya. Adapun yang telah kami sebutkan di atas bahwa salat dan segenap ibadah lain mempunyai sejumlah adab yang patut dihayati dalam kalbu, di samping adab-adab lahiriah. Jadi memang ada dua adab. Ada adab lahiriah, ada adab batiniah. Adab lahiriah itu adalah menyangkut dengan syarat sah, rukun, wajib, dan sunnahnya. Itu namanya adab lahiriah. Kemudian adab batin berkaitan dengan kekhusyuan. Kalau adab batin itu berkaitan dengan kekhusyuan, ya, hati. Jadi sholat ada dua adabnya, adalah lahir dan batin. Ya. Jadi banyak orang yang khusyuk di tingkat lahiriah, maksudnya tenang, adabnya di lahiriah itu terjaga, tetapi di batinnya tidak terjaga. Contohnya gini, Bapak Ibu sekalian. Sebagian mazhab berpendapat itu kalau kita sholat, tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang di luar gerakan sholat, sampai pada tingkat menggaruk sekalipun. Ya, itu ada mazhab itu mengatakan bahwa kalau kita bergerak secara terpaksa seperti menggaruk, itu hanya dibolehkan maksimal 3 kali. Ada yang berpendapat seperti itu. Maksimal 3 kali. Nah, kenapa? Karena artinya kalau ada orang yang sholat, baru selalu bergerak-gerak tangannya pada bukan gerakan sholat, kan berarti yang bersangkutan tidak tenang, tidak khusyuk adab lahiriahnya. Jadi adab lahiriahnya itu tidak tenang, tidak mutmain adab lahiriahnya. Nah, kalau adab lahiriah pun harus tenang, harus sesuai dengan adab gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Nabi, maka adab batinnya juga begitu. Kalau batinnya kita itu kemana-mana, ya maka kemudian itu dianggap tidak memenuhi adab dan itu bisa membuat salat kita tidak sempurna. Jadi itulah dia. Jadi adapun yang telah kami sebutkan di atas bahwa salat dan segenap ibadah lain mempunyai sejumlah adab. Jadi adab yang patut dihayati dalam kalbu di samping adab-adab lahiriah tentunya. Jadi ingat, jangan sampai ini kita tidak bermaksud meninggalkan adab lahiriah. Kalau adab lahiriah kan kita sudah ngerti semuanya. Karena kalau adab lahiriah itu kan kelihatan orang melakukannya. Kita lihat imam sholat, kita ikuti. Ketika Nabi mengatakan salu kama raaitum, sebagaimana engkau melihat ni, kama raaitumuni, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah itu maksudnya yang lahir. Karena bisa dilihat dari Nabi kan yang lahiriahnya. Salu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah itu adalah lahiriahnya. Karena kelihatan. Kalau batinnya Nabi ya tidak kelihatan. Ya. Jadi tetap adab lahiriah harus kita perhatikan ini. Adab-adab lahiriah harus kita perhatikan. Jadi sifat salat lahiriah harus kita perhatikan, tetapi jangan sampai hanya berhenti pada sifat salat lahiriah. Kita juga harus memperhatikan sifat salat batinnya. Ada adab lahiriah yang dilakukan secara fisik, dan yang tanpa semua itu, salat akan kurang sempurna atau tertolak. Tanpa sempurna. Ya, jadi kalau tidak sempurna semuanya itu akan menyebabkan salat kita juga akan kurang sempurna atau bahkan tertolak. Nanti kita katakan insya Allah akan dibahas, paparkan dalam buku ini.
Jadi ini kan baru pengantar mukadimah ini, mukadimah. Jadi akan ada paparan khusus nantinya di bab berikutnya. Akan tetapi hal yang harus diingatkan di sini bahwa di antara kerugian dan kemalangan seseorang yang paling besar adalah merasa puas. Nah ini, merasa puas dengan bentuk salatnya. Jadi inilah Bapak Ibu harus kita camkan ini ya. Jadi ini yang harus kita camkan ya. Dikatakan di antara kerugian dan kemalangan seseorang yang paling besar adalah merasa puas dengan bentuk lahiriah dari salatnya. Jadi di antara kerugian dan kemalangan seseorang yang paling besar adalah merasa puas dengan bentuk lahiriah dari salatnya. Ini mungkin terlalu tebal ya. Jadi tidak terlalu kelihatan, kita kurangi. Kita ambil yang agak tipis ya nih. Jadi di antara kerugian ya dan kemalangan seseorang yang paling besar adalah merasa puas dengan bentuk lahiriah dari sholatnya. Ini kelihatannya. Jadi di antara kerugian dan kemalangan seseorang yang paling besar adalah ingat merasa puas. Ya, jadi ini ada kita kasih kata-kata di sini merasa puas ini. Ya. Merasa puas dengan bentuk lahiriah dari sholatnya. Jadi merasa puas dengan bentuk lahiriah dari sholatnya. Ya. Jadi kita tidak boleh puas. Nah, ada saudara-saudara kita yang benar-benar perhatiannya di lahiriah saja. Ya, di beberapa kelompok dalam Islam itu benar-benar strict dalam lahiriahnya. Sampai bagi mereka yang bersedekap itu tata cara meletakkan tangan saja. Tangan kanan di atas tangan kiri itu benar-benar harus sesuai berapa jari di atas pergelangan dan berapa jari yang memegang pergelangan. Nah, itu sampai lengkap begitu. Pada saat dia takbir itu harus benar-benar sejajar dengan kuping dan seterusnya. Ya. Jadi ada kita saksikan seperti itu. Nah, jadi mereka sangat strict pada lahiriahnya, tetapi tidak strict pada batiniahnya. Nah, ini sudah dengan merasa puas. Jadi banyak orang hanya merasa puas dengan bentuk lahiriah dari salatnya. Jadi merasa puas dengan bentuk lahiriah dari salatnya. Jadi bentuk lahiriah dari salatnya ini. Ini yang makanya kita tidak mengatakan itu salah. Yang salah kalau merasa puas. Ingat, lahiriah salat itu wajib kita lakukan. Ya, tidak boleh kita katakan saya tidak perlu salat karena hati saya sudah selalu salat. Nah, itu salah, itu aliran keliru, aliran tersesat. Ya, saya tidak perlu salat lagi karena jiwa saya salat setiap saat. Nah, itu jelas keliru. Jadi kalau ada ajaran seperti itu, ajaran itu adalah kita anggap keliru. Karena sesempurna-sempurnanya seorang manusia adalah Nabi, tapi Nabi sendiri salat secara lahiriah. Dia tidak berusaha untuk mendapatkan, maksudnya dia juga salat secara lahiriah, tidak hanya batiniahnya. Dia tidak berusaha untuk mendapatkan keberkahan dan kesempurnaan batin dari salat yang akan membawanya kepada kebahagiaan abadi. Nah, jadi ini yang penting. Jadi salat itu harusnya mendapatkan keberkahan dan kesempurnaan batin dari salat yang akan membawanya kepada kebahagiaan abadi. Jadi ini membawa kepada kebahagiaan abadi. Jadi ini yang penting kita garis bawahi. Ya. Membawanya kepada kebahagiaan abadi. Kebahagiaan abadi. Hal inilah yang sebenarnya akan membawa hamba menuju kehadirat Tuhan yang Maha Mulia, Allah SWT, dalam anak-anak tangga Mi'raj, menuju makam perjumpaan dan pertemuan dengan sang kekasih. Sang kekasih mutlak. Sang kekasih mutlak. Dengan sang kekasih mutlak. Sebagai puncak dambaan para wali Allah maksudnya, dan cita-cita terakhir para ahli ma'rifat. Jadi dambaan para wali Allah, cita-cita terakhir para ahli ma'rifat adalah perjumpaan, mencapai derajat maqam perjumpaan dan pertemuan dengan sang kekasih mutlak, sang kekasih yang sesungguhnya. Dan itulah puncak dambaan para wali Allah
dan cita-cita terakhir para ahli ma'rifat dan pemilik kalbu. Bahkan demikian itulah cahaya mata penghulu para rasul, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah jelas keser bahagia yang disebutkan di sini. Dambaan para wali, cita-cita terakhir para ahli ma'rifat dan pemilik kalbu. Bahkan demikian itulah cahaya mata penghulu para rasul nih. Cahaya mata penghulu para rasul. Cahaya mata maksudnya itu qurratu ayun. Cahaya mata penghulu para rasul, yaitu Rasulullah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah jemaahnya berbahagia. Jadi memang kalau intinya rugi itu kalau tidak berpikir akan berjumpa ya, perjumpaan. Jadi kata jelasnya di sini adalah perjumpaan. Perjumpaan, maqam perjumpaan. Akan perjumpaan dan pertemuan ya, dengan sang kekasih. Nah, jelas kisah bahagia, makam perjumpaan dan pertemuan inilah yang dibicarakan sebetulnya di dalam surat ini. Ya, kita lihat di dalam surat 78 ya. 78 ya. Perjumpaan dengan sang kekasih, liqa ya, perjumpaan. Surat An-Naba. Jadi ini adalah berkaitan dengan makam perjumpaan yang bukan An-Naba ya, surat An-Naziat ya, 79 bukan 78. 78. 79 ya ini. Kita lihat di sini. Ayatnya nih 40 ini. Dia disebut dengan ini. Wa amman khafa maqam rabbih. Ini bisa kita angkat di sini. Wa amman, dan adapun orang-orang yang khafa maqam rabbih. Jadi kita lihat sini. Jadi wa amman khafa, ini dia. Jadi khafa maqam rabbih ini. Wa amman khafa maqam rabbih. Adapun orang yang takut, maksudnya takut tidak sampai kepada makam Tuhannya, makam perjumpaan dengan Tuhannya ini dia. Makam perjumpaan dan pertemuan dengan sang kekasih. Ini disebutkan maqam rabbih. Wa nahan nafs anil hawa. Sehingga menjaga nafsnya, jiwanya. Sehingga menjaga jiwanya ya. Sehingga menjaga jiwanya ini. Nahan nafs. Jadi ini adalah jiwanya dijaga baik-baik ya. Nafsnya dijaga baik-baik. Jangan sampai dikuasai, dijajah oleh hawanya. Jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya. Jadi maqam rabbi, dia harus menahan, membendung ini. Ya. Menjaga nafsnya jangan sampai dikuasai oleh al-hawa, hawa nafsunya. Jadi wa amma man khafa maqam rabbi wa nahan nafs anil hawa. Ya, ini yang Nah, kalau bisa seperti ini barulah fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga lah tempat tinggalnya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini berkaitan dengan cita-cita para ahli ma'rifat yang merupakan makam, cita-citanya adalah makam perjumpaan dan pertemuan dengan sang kekasih mutlak. Ya. Makanya jemaah sekalian kalau bicara tentang orang yang merugi, itulah yang tidak percaya kepada liqa dengan Tuhan. Ya. Jadi misalnya ada orang yang Tuhan kan mengatakan innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kata Tuhan di dalam surat Wal Asr itu. Innal insana, benar-benar sungguhnya manusia itu lafi khusr, berada dalam kerugian. Nah, pertanyaan apa kerugian terbesarnya manusia? Nah, itu kira-kira. Kan tidak disebutkan di situ, kan disebutkan innal insana lafi khusr. Baru kemudian illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Nah, kalau begitu apa kerugian terbesarnya orang yang rugi itu sehingga kemudian hanya kerugian itu bisa dihentikan
dengan cara beriman, beramal saleh dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di dalam surat-surat berikut ini. Tapi kita bicara dulu tentang zohirnya salat dulu ini ya. Jadi tadi kita sudah bicara bahwa banyak orang cuma berhenti pada zohirnya saja. Ini ada dua ayat ini, ada satu ayat ini berkenaan dengan ini. Ini surat Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, "Ya lamuna zahiran minal hayati dunia." Apa artinya zahiran minal hayati dunia? Kan kehidupan dunia memang zahir. Maksudnya di sini adalah zahirnya sholat, zahirnya puasa, zahirnya haji dan umroh. Jadi hanya lamuna yang mereka ketahui hanya zahirnya saja. Ya, zahir dari kewajiban-kewajiban dalam kehidupan dunia ini. Wahum anil akhirati, dan terhadap akhirat, akhirat itu adalah barzahnya, malakutinya, atau batinnya daripada amalan itu, ghafilun, mereka lalai. Hum ghafilun, mereka lalai. Jadi mereka lalai daripada aspek-aspek batinia, aspek-aspek rohania daripada ibadah, salat, puasa, apa saja ibadah. Nah, mereka hanya berhenti pada zahirnya, ya lamuna zahiran minal hayati dunia. Mereka hanya mengetahui zahirnya kehidupan dunia, zahirnya semuanya. Zahirnya salat ya bagian daripada kehidupan dunia, karena zahirnya salat itu berdiri rukuk sujud, itu tubuh kita adalah bagian daripada kehidupan dunia. Sementara wahum anil akhirat, tentang akhirat, tentang yang sifatnya batinia dan rohania, ghafilun, mereka lalai. Nah, apa inti kelalaian itu kalau begitu? Dari batinnya salat, nah ini dia dijawab di sini. Nanti kita lihat di sini ya. Az-Zumar 56 ya. Tapi kita baca dulu ya. Betapa ruginya akal kita tak mampu untuk mencerap berapa besarnya kerugian. Artinya kerugian itu banyak sekali. Kerugian itu besar sekali sampai dikatakan akal kita tak mampu untuk mencerap banyak kerugian ini. Bila kita keluar dari dunia ini dan masuk ke alam penghitungan Allah dengan tanpa memperoleh manfaat batin dari salat. Jadi kita lagi betapa ruginya, dan kerugian ini tidak mampu kita mencerap, tidak mampu kita membayangkan besarnya kerugian ini. Bila kita keluar dari dunia ini, maksudnya keluar dari dunia ini mati maksudnya Pak Usul ini. Nah, tadi kan kehidupan dunia kalau berdasarkan ayat ini tadi ya. Hanya mengerti kehidupan dunia tadi sini surat Ar-Rum. Ya lamuna zahiran minal hayati dunia. Nah, kalau ada orang seperti ini hanya kehidupan dunia saja, maka bagaimana kalau dia sudah kembali kepada Allah? Nah, ini tadi dikatakan. Bila kita keluar dari dunia ini dan masuk ke alam penghitungan Allah dengan tanpa memperoleh manfaat batin dari salat, akan kita bayangkan betapa ruginya. Sudah salat bertahun-tahun, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya, seperti dalam surat Ar-Ra'ait alladzi yukadzibu bidin, itu surat Al-Maun. Fawailul lil musallin, mereka mendapatkan neraka wail. Selama kita masih berada dalam hijab, selama kita masih berada dalam hijab alam fisik, hijab. Jadi alam fisik ini mayoritas orang menjadi hijab. Contohnya misalnya orang sangat concern kepada penampilan lahirianya. Apakah itu salah? Tidak salah, benar juga. Misalnya orang perbaiki penampilannya halus dan sebagainya, tidak ada cacat dan sebagainya, apa bersih. Nah jelas kayak sebagai harum. Nah kalau kita mencoba menjaga kesehatan lahiriah kita supaya kita sehat, bersih, harum, halus badannya, itu tidak salah. Tidak salah, sama sekali itu bagus. Yang salah ialah kalau hanya berhenti di situ. Harusnya kalau kita memperhatikan kebersihan dan kehalusan daripada tubuh lahiriah kita, tubuh duniawi kita, harusnya melakukan yang sama untuk tubuh batinianya. Sehingga halus tubuh dunianya, halus juga jiwa rohaninya. Ini harus kita satukan seperti itu. Jadi kita selama ini kita masih berada dalam hijab alam fisik dan kerendahan ini. Coba kita lihat.
Jadi kita berada dalam hijab alam fisik. Jadi alam fisik menjadi hijab bagi kita. Dan kerendahan, wadah ini maksudnya nilai dunia ini rendah. Kenapa disebut rendah? Coba Bapak Ibu sekalian, kita katakanlah misalnya setiap hari pergi ke salon untuk apa itu menghaluskan badan, apa namanya, melulur, ya, pergi ke salon lulur sampai halus. Kalau ada cacat-cacat sedikit, kekurangan atau flek-flek dihilangkan, di laser kan gitu. Jadi halus sekali. Ya. Nah, tetapi Mas Keser Bahagia ini rendah. Kenapa rendah? Coba. Kalau orang itu tiba-tiba meninggal dunia, badannya halus, postur tubuhnya ramping, lalu kemudian dia meninggal dunia. Coba. Dia mati. Ketika dia meninggal dunia atau mati, apa yang terjadi Mas sekalian? Coba simpan terus di rumahnya. Tidak dikuburkan. Terjadi apa? Pembusukan. Jadi tiba-tiba yang tadinya orang datang kepadanya dengan apa namanya, dengan lubang hidung yang dibesarkan karena harum, ya, mata yang dibelalakkan karena halus, begitu sudah menjadi mayat dan sudah berlalu sehari dua hari, yang sekarang datang adalah menutup hidung. Coba kita lihat, menutup hidung. Iya. Mata juga ditutup, melalui ditutup yang bersangkutan karena tidak mampu lagi melihatnya. Coba. Yang tadinya kita pelihara di salon-salon dengan biaya yang sangat mahal, begitu mati 1-2 hari menjadi membusuk, ditinggal. Tidak ada orang datang ke situ kecuali bagian apa namanya, bagian penyelamat jenazah biasanya itu dari apa namanya, dari kementerian yang menyelamatkan atau kayak dinas yang menyelamatkan orang-orang meninggal dunia. Nah, jadi Mas Cancer ini inilah wadah kita. Oke, dikatakan wadah ini rendah nih. Masih berada. Jadi selamanya kita masih berada dalam hijab alam fisik dan kerendahan wadah ini, maka kita tak akan mampu mengetahui sedikit pun tentang alam sana. Jadi kita tidak mampu mengetahui sedikit pun tentang alam sana. Seperti tadi di sini. Ya lamuna zahiran minal hayati dunya wahum, dan mereka anil akhirati terhadap akhirat ghafilun lalai. Jadi tidak punya pengetahuan. Yang mereka tahu adalah kehidupan dunia yang zahiran minal hayati dunia, seperti di sini dikatakan di sini. Jadi kita tak mampu mengetahui sedikit pun tentang alam sana, alam akhirat, alam batinia. Seperti kata pepatah Persia ini, mengutip kata pepatah Persia, kita ulurkan tangan kita ke arah api dari tempat yang jauh. Maksudnya, kalau kita mengulurkan tangan ke arah api dari tempat yang jauh, ya otomatis itu kita tidak dapat apa-apa dari api. Tidak merasakan panasnya. Ya, begitu juga kalau kita ibadah kepada Tuhan, tapi kita mengulurkannya dari arah jauh, maksudnya dari zahiriyah saja, dari wadah badan kita saja. Apakah ada kerugian, penyesalan, kemalangan, dan kesialan yang lebih besar daripada seseorang yang telah menghabiskan 40, coba? Ini pertanyaannya bagus sekali, jemaah sekalian. Apakah ada kerugian, penyesalan, kemalangan, dan kesialan yang lebih besar daripada seseorang yang telah menghabiskan 40 atau 50 tahun dari umurnya untuk sholat, namun dia tidak merasakan atau tidak mendapatkan manfaat rohani apapun darinya. Coba. Ini pertanyaan retorik namanya. Apakah ada ini? Ini pertanyaan ini. Ya. Ini adalah pertanyaan. Ya. Pertanyaan. Apakah ada kerugian, penyesalan, kemalangan, kesialan yang lebih besar daripada seseorang yang telah menghabiskan 40 tahun atau 50 tahun, mungkin ada yang sampai lebih lama lagi, daripada umurnya untuk salat, artinya 40 tahun sampai 50 tahun salat, namun
selama itu juga dia tidak merasakan atau mendapatkan manfaat rohani apapun daripada salatnya. Padahal seharusnya salat adalah perantara bagi kesempurnaan. Padahal seharusnya salat adalah perantara bagi kesempurnaan dan kebahagiaan seorang. Jadi ingat, salat adalah perantara atau asbab bagi kesempurnaan dan kebahagiaan seorang. Obat dari segenap derita penyakit hatinya dan bentuk kesempurnaan manusiawinya. Obat dari segenap derita penyakit hatinya dan bentuk kesempurnaan manusiawinya. Bahkan sholatnya itu telah mendatangkan kekotoran kalbu dan hijab yang gelap. Kan mengerikan Pak Ustaz. Salatnya bahkan mendatangkan kekotoran kalbu dan hijab yang gelap. Jadi ada seperti itu kata Imam Khomeini di sini. Jadi salatnya itu telah mendatangkan kekotoran kalbu dan hijab yang gelap. Salatnya telah mendatangkan kekotoran kalbu dan hijab yang gelap. Rajin sholat, tapi kerjaannya mengkafir-kafirkan orang. Rajin sholat, tapi kerjaannya coba mengurusi orang lain. Apa yang semula merupakan cahaya mata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung justru menjadi sebab lemahnya pandangan hati kita. Jadi apa yang semula merupakan cahaya mata baginda, cahaya mata baginda. Jadi agama datang ini, akal pikiran diberikan, manusia memiliki kesadaran, dan kesadaran itu terbawa nanti sampai setelah dia meninggal, sehingga ketika setelah meninggal, barulah dia berkata. Nafs seseorang, jiwa orang itu berkata. Kenapa disebut nafs? Karena kan tubuhnya sudah mati ceritanya ini. Sudah jadi mayit, sudah jadi bangkai. Maka nafsnya berkata, ya hasrata, duhai besarnya penyesalanku, ala ma farratu, terhadap apa-apa yang kulalaikan di dalam kehidupan dunia, fi jambillah, yang berkaitan dengan apa yang ada di sisi Allah. Jadi yang dilalaikan itu adalah apa yang seharusnya kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan sesungguhnya aku tadinya selama hidup di dunia laminas sakhirin, termasuk orang-orang yang hanya memperolok-olokkan saja. Maksudnya lebih banyak canda-candanya saja, memperolokkan saja, yang zahir saja, seperti itu. Jadi ini kata-kata ini kelalaianku. Ini ayat seperti ini kita dapatkan dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 31. Surat Al-An'am ayat 31. Allah berfirman, "Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah." Sungguh merugilah orang-orang mendustakan perjumpaannya dengan Allah. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaannya dengan Allah. Jadi ingat, merugilah orang-orang yang kadzabu, mendustakan, yang menolak. Apa yang menolak? Hatinya, nafsnya. Apa yang ditolak? Biliqa'illah. Jadi ada perjumpaan dengan Allah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat ini. Jadi inilah kerugian terbesar manusia, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biliqa'illah. Qad khasira alladziina kadzabu, sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan apa? Biliqa'illah, perjumpaannya dengan Allah. Ya, kalau kita mundur ke surat Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr, itu ayat 2, sebenarnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian apakah yang dimaksud? Yaitu kadzabu biliqa'illah. Kerugian karena mendustakan perjumpaan dengan Allah. Mendustakan sesuatu yang mesti akan terjadi. Kadzabu biliqa'illah. Kemalangan terbesar itu adalah menolak, mendustakan apa yang pasti akan terjadi, apa yang pasti akan datang. Seperti waktu kita masih muda, masih remaja, masih anak-anak, dan kita menolak, mendustakan bahwa nanti kita akan jadi tua, dewasa, akhirnya kita tidak belajar, tidak bekerja, tidak bersungguh-sungguh, akhirnya begitu sampai usia dewasa,
usia berlanjut, malah benar-benar menyesal. Tapi penyesalan itu tidak bisa diobati lagi. Kenapa? Karena tidak mungkin mundur ke belakang. Jadi kada khasir alladzina kadzabu bi liqa'ina. Sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaannya dengan Allah. Hatta sampai iza ja'athumus sa'atu. Sampai ketika datang kepadanya kematian. Kita artikan ini kematian. Ketika datang kepadanya saat kematian, bagetatan dengan tiba-tiba, ujuk-ujuk, mendadak bagetatan. Tidak ada orang yang bisa menyangka kapan meninggalnya. Maka setiap orang meninggal dianggap sebagai tiba-tiba. Lalu barulah mereka berkata, ya hasratana ala ma farratna. Barulah mereka berkata, ya hasratana, alangkah besarnya penyesalan kami, ala ma farratna, atas kelalaian kami, atas apa yang kami lalaikan, fiha, berkenaan dengan kejadian-kejadian setelah kematian itu. Wahum, sementara mereka yahmiluna, bangkit di sana dalam keadaan memikul. Di mana dipikulnya? Di dalam tubuhnya. Tubuhnya itu adalah merupakan tajassumul amalnya. Yahmiluna auzarahum, memikul beban-beban mereka, ala zuhurim, di atas punggung-punggung mereka. Jadi jemaah sekalian, maksudnya di atas punggung mereka di sini artinya, maka yang menzahir, yang menjadi tubuh jasmani pada saat itu adalah amal perbuatan kita. Makanya menggunakan kata zuhurhim, ya, zahir mereka. Jadi zahirnya kita nanti di akhirat, atau tubuh kita nanti di akhirat, adalah merupakan jelmaan daripada amal-amal saleh kita, amal-amal kita. Yang saleh menjadi postur yang baik, yang amalnya salah menjadi postur yang salah juga. Jadi wahum yahmiluna auzarahum ala zuhrim, mereka memikul dosa-dosa mereka ala zuhrim, di zuhur-zuhur mereka, maksudnya pada zahirnya mereka. Allah mengatakan, ala, camkanlah, sa'ama yazrun, itulah penampilan lahirnya kita di akhirat yang paling buruk. Penampilan tubuh kita di akhirat yang paling buruk. Sa'ama yazrun. Nah, jadi ini adalah sejalan tadi dengan surat Az-Zumar, ya. Di dalam surat Az-Zumar tadi sini, ya. Iya, ini farat tuh, kalau di sini tadi adalah faratna, sama saja. Ini faratna kami, ya. Kalau di sini tadi adalah faratu, karena aku, saja ini faratna. Jadi kesimpulannya nanti di sana akan terjadi kerugian. Kerugian kenapa? Karena seluruh amal-amal perbuatan kita menjelma menjadi tubuh kita nanti di sana. Tubuh kita nanti di sana bukan lagi berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan amal perbuatan. Kalau di dunia berdasarkan keturunan, kalau kita orang Melayu, anak kita jadi Melayu juga. Kalau kita ini Melayu, karena orang tua kita Melayu juga. Bagi saudara-saudara kita yang Tionghoa, ya karena orang tuanya Tionghoa juga. Itu namanya turunan. Bagi saudara-saudara kita yang Arab, itu pasti anak keturunannya juga Arab juga. Maksudnya berpostur Arab juga. Jadi seperti itu. Nah, di akhirat nantinya bukan lagi keturunan, tetapi amalan. Nah, maka bagi mereka yang amalannya kebanyakan buruk, lalu kemudian ditampakkan pada tubuhnya, berkatalah, ya hasratana, alangkah besarnya penyesalan kami, ala mafaratna fiha, atas kelalaian kami terhadap akan adanya hari akhirat atau hari kehidupan baru ini. Wahum yahmilun auzarahum ala zuhri, dan mereka semuanya bangkit dalam keadaan nampak, kelihatan pada tubuhnya, pada posturnya di sana, atas dosa-dosa mereka, amalan-amalan mereka, ala zuhri, pada zahirnya mereka. Ala sa'ama yazun, dan ketahuilah, camkanlah, itulah seburuk-buruk penampilan. Yazun itu adalah seburuk-buruk beban yang kita bawa nanti di sana. Nah, jadi ini tadi adalah surat Az-Zumar yang kita bahas dengan 2 ayat. Alangkah besarnya penyesalanku atau kelalaianku dalam
menunaikan perintah Allah berkenaan dengan nasib kita di akhirat nanti. Maka dari itu, wahai saudaraku, kata Imam Khomeini, kokohkan semangatmu, ulurkan tangan permohonanmu. Jadi, wahai saudaraku, kokohkanlah semangatmu, ulurkanlah tangan permohonanmu, benahi keadaanmu sekalipun kau harus menanggung letih. Benahi keadaanmu sekalipun kau harus menanggung letih dan derita. Dan penuhilah syarat-syarat rohani dari salatnya para ahli ma'rifat. Inilah yang diminta. Kokohkan semangatmu, ulurkan tangan permohonan, maksud berdoa. Benahi keadaanmu sekalipun kau harus menanggung letih. Kita harus sabar, atau harus sabar. Dan derita, dan penuhilah syarat-syarat rohani dari salatnya para ahli ma'rifat. Gunakanlah ramuan ilahi. Jadi gunakanlah ramuan ilahi yang diungkapkan dalam ungkapan Muhammadi yang sempurna ini demi menyembuhkan seluruh derita dan cacat jiwa kita. Bahwa Muhammadi yang sempurna ini Allah turunkan kepada kita demi menyembuhkan seluruh derita dan cacat jiwa kita. Di Muhammad itu harus ada pada diri kita, atau kita harus memuhammadkan diri kita masing-masing agar kita sembuh dari derita dan cacat jiwa kita. Berangkatlah selagi waktu masih ada dari rumah yang gelap. Berangkatlah selagi waktu masih ada dari rumah yang gelap. Berangkat artinya berjalanlah. Jangan tetap tinggal di rumah gelapnya. Rumah gelap itu adalah tempat tinggal yang penuh dengan kerugian dan kesukaan serta jurang yang kelam ini. Yang tiada lain adalah akibat dari kejauhan. Jauh dari altar kudus rububiyah Allah yang Maha Suci. Jadi berdasarkan ayat ini, ya, berangkatlah. Selagi waktu masih ada, maksudnya selagi masih hidup. Jadi berangkatlah selagi waktu masih ada, selagi usia masih di kandung badan. Berangkat dari mana? Dari rumah yang gelap, rumah duniawi kita, rumah jasmani kita yang gelap, tempat tinggal yang penuh dengan kerugian dan kesumpekan serta jurang yang kelam ini. Yang tiada lain adalah akibat dari kejauhan kita dari altar kudus rububiyah. Ini adalah merupakan akibat daripada jauhnya kita dari altar, dari pelataran suci rububiyah Allah yang Maha Suci. Bebaskan segera dirimu dari tempat ini. Bebaskan segera dirimu dari tempat ini. Bebaskan segera dirimu dari tempat ini. Antarkan dirimu untuk bermiraj. Antarkan dirimu untuk bermiraj, menemui dan mendekati sumber kesempurnaan. Bebaskan segala dirimu, bebaskan segera dirimu dari tempat ini, dari alam dunia ini. Antarkan dirimu untuk bermiraj, menemui dan mendekati sumber kesempurnaan. Inilah jemaah sekalian berbahagia yang dimaksud di dalam surat An-Nisa ayat 100 itu. Ya. Setelah di sini surat An-Nisa ayat 100. Ya. Surat 4. Wa may yuhajir fi sabilillah. Wa man yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah. Hijrah, berjalan tadi. Ya, sa'ir Rasulullah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, dia akan menemukan di muka bumi itu muragaman kathiran wasa'atan. Dia akan menemukan muragaman, tempat-tempat perlindungan, pintu-pintu rezeki, kathiran yang banyak, wasa'atan dan luas. Jadi itu adalah hijrah. Nah, kemudian diulangi lagi. Wa may yakhruj min baitihi. Siapa yang keluar dari rumahnya? Rumah apa tadi? Nah, berdasarkan Imam Khomeini tadi, rumah kegelapan ini. Rumah yang gelap ini. Jadi harus kita keluar dari rumah yang gelap ini.
berangkatlah selagi masih ada waktu dari rumah yang gelap ini, tempat tinggal yang penuh dengan kerugian dan kesumpekan serta jurang yang kelam ini, yang tiada lain adalah akibat dari kejauhan dari altar kudus rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Bebaskan segera dirimu dari tempat ini. Antarkan dirimu untuk bermi'raj, menemui dan mendekati sumber-sumber kesempurnaanmu. Jadi, wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya, rumah duniawinya yang gelap gulita itu, muhajiran dan memilih menempuh perjalanan, muhajiran hijrah ilallah kepada Allah, wa rasuli dan rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian menemukan kematian dalam kehidupannya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan menganggap pahalanya itu sama dengan orang yang sempurna. Jadi walaupun belum sempurna karena meninggal duluan, tetapi dengan niat nawaitu yang benar ketika keluar dari rumah duniawinya, rumah batinnya, rumah jasmaninya, dan niatnya adalah berhijrah kepada Allah, muhajiran Allah, berhijrah kepada Allah, wa rasuli dan rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian belum sampai ke sana, belum sampai kepada Allah dan rasulnya, tetapi yudrikul maut, kematian sudah menemuinya. Akhirnya belum sempurna perjalanannya, belum sampai di ujung. Apa kata Allah? Maka doa keajirhu Allah. Allah pasti akan berikan imbalan kepadanya seakan-akan dia sudah sampai di puncak. Walaupun dia mati, walaupun dia mati sebelum itu. Tapi Allah perlakukan sebagai orang yang sempurna. Jadi wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasuli summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu majlis sekalian, itulah relevansi daripada pembahasan kita ini. Jadi bebaskan segera dirimu dari tempat ini, antarkan dirimu untuk bermi'raj, menemui dan mendekati sumber kesempurnaan. Sungguhnya apabila perantara salat ini telah terputus, maka seluruh perantara selainnya juga akan terputus. Jadi pertimbangannya adalah salat, maksudnya patokannya, parameternya adalah salat ini. Apabila salat ini terputus, maka seluruh perantara selainnya juga akan terputus. Jadi kalau perantara salat ini atau wahana salat ini telah terputus, ya maka otomatis yang lain juga terputus. Ini terputus, maka yang lain juga akan terputus. Seluruh perantara selainnya juga terputus. Salat, puasa, zakat, haji juga terputus. Karena salat ini adalah awalnya. Apabila salatnya diterima, maka diterimalah semua amalan dan amalan selainnya. Salatnya diterima, semua amalan selainnya, amalan baiknya diterima. Tapi sebaliknya apabila salatnya ditolak, maka tertolaklah semua amalan selainnya, selain daripada salat. Jadi salat ini patokannya. Mari kita lihat satu hadis dulu ya. Ini adalah satu hadis. Ya, yang pertama disebut nanti adalah salat. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata, awwalu ma yuhasabu, yang pertama dihisab bihi al-abad, dari seorang hamba, salat itu adalah salatnya. Jadi yang pertama dihisab bagi seorang hamba ini, pertama dihisab adalah salatu, ini salatnya. Jadi awwalu ma yuhasabu bihi al-abad, yang pertama dihisab dari seorang hamba dari amal-amal perbuatannya adalah salatnya. Fa in kana akmalaha, apabila salatnya sempurna, akmalaha, maka dianggap sempurnalah juga amalan yang lain. Wa illa, dan apabila belum sempurna, tidak langsung ditolak, tetapi qala Allah azza wa jalla, Allah SWT berfirman kepada malaikat, unzuru, coba perhatikan, li abdi, kepada hamba-hambaku. Apa yang diperhatikan? Min tatawu'in, amalan-amalan tatawu'nya, amalan-amalan mustahabnya,
amalan-amalan sunnahnya. Fa'in wujidalahu tatawu'un, apabila ditemukan padanya tatawu, salat mustahab, salat sunat, qala, maka kemudian Allah berfirman, akmilu bihil faridah, sempurnakanlah dengan amalan sunatnya itu, tatawu itu, ke dalam amalan fardunya. Nah, jadi di sinilah kita lihat bahwa ibadah-ibadah mustahab itu adalah dalam rangka menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada salat faridah kita atau maktubah kita. Nah, Mas Keser, bagian inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, kita sampai di sini nih. Kita sampai di sini malam ini. Tanggal 30 Desember 23. Ya. Jadi sampai pada apabila salat diterima, maka diterima semua amalan selainnya seperti atau mirip tadi dengan ayat ini tadi. Ya. Mirip tadi dengan ayat ini. Seperti itu. Silakan yang bertanya, Bapak sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Baik ya. Dalam kupasan ayat tentang maqam Rabbih, kita sebagai orang-orang peringkat bawah ni tahu bahawa Allah zat yang tak tercapai. Beri pencerahan, teguran dan kupasan bagaimana kita maqam Rabbih sedangkan kita adalah zat yang di luar pencapaian yang tak tercapai tadi Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan semua. Baik, terima kasih banyak. Jadi Mas Kaiser bahagia kalau berdasarkan ayat ini saja, kalau kita ingin mencapai derajat maqam mahmudah, maka nafs kita harus dijaga. Jangan sampai nafs kita itu dikuasai, didominasi oleh al-hawa, ini hawa. Jadi wanahan nafs anil hawa. Nah, jelas Kaiser bahagia apalagi? Nah, kita lihat di atasnya nih. Ayat di atasnya adalah ayat 38 39 ini. Ya. Ini kita naik lagi 37. Nih, jadi ini permulaannya sini. Fa'amaman togo. Kita sudah terangkan dulu togo itu bisa diartikan melampaui batas, tapi artinya aku, ego. Adapun orang-orang yang egoistik, adapun orang-orang yang anania itu egoistik, keakuannya saja. Maksudnya akunya itu adalah pusat, bukan akunya Tuhan. Jadi akunya itu belum diserahkan, dikembalikan kepada Tuhan. Makanya sudah dengan togo. Fa'amma man toga. Maka adapun orang togo. Jadi kata togo di sini muncul, itu orang yang menganggap bahwa akunya itu bukan berasal dari Tuhan, tapi haknya sendiri. Fa'amma man toga. Wa asaral hayata dunia. Dan hanya berhenti pada aspek-aspek lahiriah daripada dunia. Asar ini adalah kesenangan. Jadi lahirnya saja. Terpuaskan dengan fenomena dunia, hayata dunia. Terpuaskan dengan yang zahir tadinya. Ya, sama tadi surat Ar-Rum, ya'lamuna zahira minal hayat dunia, sama dengan ayat ini. Ya. Mana tadi? Ya, ini. Ya'lamuna mana tadi ini surat Ar-Rum ini tadi. Ya'lamuna zahira minal hayat dunia. Dia hanya mengetahui yang zahirnya daripada dunia saja. Sama dengan ini tadi. Ya, itu. Athar itu asar, jejak. Ya, yang jejak yang nampak di jiwanya hanyalah kehidupan dunia. Asar itu jejak, sebetulnya asarnya jejak ya. Jadi jejak itu yang ada pada jiwanya hanya kehidupan dunia, tidak ada jejak ukhrawiyah. Harusnya kehidupan dunia ya di tubuh kita, tapi di jiwa kita adalah kehidupan akhirat ataukah kehidupan di balik kehidupan dunia ini. Wasar al-hayat dunia, dan hanya mengejar-ngejar kesenangan dunia saja. Fa innal jahima, maka neraka jahimlah hiyal ma'wa tempatnya. Artinya apa? Bahwa jiwanya itu yang merupakan tempatnya adalah neraka jahim. Ini kata-kata mawa itu
jiwa kita. Tempat tinggal aku tadi itu kan dalam jiwa kita, nafs kita. Nah, bayangkan kalau nafs kita itu adalah jahanam. Nah, Bapak bisa bayangkan kalau aku kita tadi di sini, toga kita hanya ada berenang-renang di dalam neraka jahanam. Dan tinggalnya hial ma'wah. Yang berbahagia, permulaannya dari sini. Marilah kita mulai melawan rasa keakuan kita, ego kita, merasa kita ini dan itu, sehingga kita kemudian tidak menghargai namanya hierarki ataupun urutan-urutan sampai kepada Tuhan. Seperti itu. Ada lagi Pak Ustaz sebelum kita tutup? Di chatroom Ustaz ada 2 pertanyaan. Baik, kita ke chatroom dulu ya. Yang pertama dari Pak Burhan ya. Khusyuk, saya kira khusyuk seorang dalam ibadah wajib, ya saya kira jelas. Dan juga sunatnya amat bergantung kepada ma'rifatnya, betul. Jadi kalau ma'rifatnya bagus, ya pasti amalan ibadahnya juga bagus. Jadi memang ini quality daripada amalan kita ini adalah bergantung kepada ma'rifat kita. Kalau kita ma'rifat, contohnya gini, gampang sekali, contohnya paling gampang sekali. Kalau kita tidak marifat kepada gula, ya tentu kita tidak bisa mencari gula. Coba deh, kalau tidak marifat tentang gula, bagaimana cari gula? Yang bisa mencari gula itu yang punya marifat, punya pengetahuan, pengenalan tentang gula. Coba Bapak Ibu sekalian cari gula tapi tidak kenal gula. Nah, kita harus mengenal gula dulu, bahwa gula itu adalah gula pasir berbentuk pasir, berkristal-kristal putih, bening. Lalu kalau dicicipi dia akan manis. Nah itu dia, baru kita, karena ada marifat namanya, marifat tentang gula. Ya. Jadi kalau tidak punya marifat tentang gula, ya gimana? Cobalah kita suruh seseorang mencari sesuatu yang dia tidak tahu. Dia tidak akan pernah bisa mencarinya. Ya. Jadi marifat ya, kepada yang diucapkan. Dan dia secara batinnya mengarahkan sholatnya agar tidak termasuk dalam kategori fawailul lil musallin. Betul. Jadi kategori fawailul lil musallin. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita marifat, maka kita akan berusaha menjadikan sholat kita itu bukan wail di akhirnya. Ya, tetapi jannatul ma'wa. Kita maklum bahwa para imam adalah tajallinya Tuhan yang terbaik, dan sholat mereka adalah sebuah pengabdian yang mutlak. Sholat mereka benar-benar adalah mi'raj, karena kalau mereka sholat, ya salatnya mereka itu adalah menyatukannya dengan Tuhan. Namun ada dua sisi yang saya harap dapat menguraikan hati kehusyuan yang dilakukan oleh para ahli ibadah ini. Satu, ada satu ketika Imam Ali ketika kakinya tertusuk panah dan hanya bisa dicabut ketika beliau dalam keadaan sholat. Jadi jemaah sekalian bahagia, Imam Ali itu sebetulnya juga merasakan ketika dicabut panahnya, tidak mungkin dia tidak rasakan. Tetapi rasa sakitnya dicabut anak panah pada saat itu tertutup oleh lezatnya, sedapnya, muwajahahnya dengan rohnya. Nah seperti itu. Jadi dia rasakan itu sebetulnya, tetapi sakitnya anak panah dicabut dari betis itu tertutup oleh indahnya, sedapnya, lezatnya, legitnya bermuwajahah dengan rohnya. Seperti itu. Contohnya biasa, kalau bapak, terutama ibu-ibu biasanya itu. Kalau ibu-ibu misalnya bawa anak kecil ke rumah tetangga atau ke rumah temannya, lalu kemudian berbicara serius dengan temannya. Nah, apa yang terjadi? Biasanya anaknya menangis tidak diperhatikan, gitu. Anak nangis tidak diperhatikan, sampai nyubit-nyubit ibunya tidak juga diperhatikan. Kenapa? Karena saking seriusnya berbicara dengan temannya dengan suatu topik, suatu tajuk yang sangat menarik hatinya. Nah, begitulah kurang lebih Imam. Maka jauh lebih lagi daripada Imam Ali. Jadi sedemikian indahnya bermuajah dengan Rabbnya.
sedemikian sedapnya, lezatnya bermuajah dengan Rabbnya, sehingga itu tidak dirasakan. Seperti itu. Tidak rasakan sakit. Artinya bahwa secara biologis pasti sakit, tetapi dia tidak merasakannya karena tertutup. Sama kalau kita menonton televisi atau film yang sangat bagus, menarik, alurnya bagus, narasinya bagus, ya nanti ada kucing naik di atas meja mengambil ikan, kita tidak rasa. Baru setelah itu baru kita lihat, oh ternyata ikan sudah dibawa oleh kucing. Bahkan terkadang juga orang memasak di dapur, airnya sudah hampir kering dari pancinya. Dia tidak tahu kalau dia memasak, kenapa? Karena dia sakit seriusnya, sedapnya, terfokusnya pada berita atau sinetron yang dia lihat, dia tonton. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Jadi adakah yang lebih indah, adakah yang lebih sedap, adakah yang lebih luar biasa ketimbang berjumpa dengan Allah SWT? Itu yang terjadi. Yang kedua, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan ruku. Mengenai Imam Ali, ya betul sekali. Benar. Jadi ini adalah Imam Ali, Imam Kaisar Bahagia, walaupun ada orang di sampingnya, dia sadar, tetapi tidak terganggu muajahnya dengan Tuhan. Jadi dia beraktivitas seperti tadi, menyerahkan cincin, tapi dia tidak terganggu. Ya, itu sebabnya kenapa dia gampang menyerahkan cincinnya, karena harga cincinnya dia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan nikmatnya, sedapnya, lezatnya bermuajah dengan Tuhan. Jadi dia sadar. Kalau tidak sadar, bagaimana kita bisa sholat? Karena kalau kita sholat kan harus menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita tidak hafal, kalau kita tidak sadar, ya tidak hafal. Nah, ayat Al-Quran ini mengenai Imam Ali. 3, Rasulullah memendekkan bacaan sholat ketika mendengarkan teks. Itu dia tadi, sudah benar. Jadi cuma sebagai, walaupun dia, Nabi itu bermuajah dengan Tuhan begitu indahnya, tapi ingat Mas Kaiser bahagia, kalau demi kesenangannya, keindahannya, kesedapannya bermuajah dengan Robnya, lantas membiarkan anak kecil menderita, itu justru salah. Itu namanya egoistik lagi. Nah, jadi justru itu menunjukkan tidak bermuajah dengan Tuhan. Kenapa? Ada orang menderita di sana, apalagi anak kecil, dan itu artinya menzoliminya. Inilah jelas sekali. Sedangkan tanda kezaliman dari dirinya. La yanalu ahdi zalimin. Nah, seperti itu. Jadi inilah kira-kira apa namanya jawabannya. Kemudian dari Sani, bagaimana dengan Sani waktu SMP, SMA, dulu itu suka bolong-bolong salatnya. Pasannya harus ganti salatnya, pasti sudah banyak banget. Ya caranya gini aja, kalau Sani di rumah, habis salat zuhur, asar, ya salat zuhur asar lagi, diniatkan untuk apa? Untuk salat-salatnya yang tak terhitung itu. Lakukanlah terus-menerus itu, selama tidak mengganggu yang lain. Jadi selesai salat zuhur dan asar, kemudian salat lagi. Selesai salat maghrib, salat lagi. Untuk apa? Untuk mengganti salat kita yang lalu. Supaya orang-orang di masjid tidak bingung, ya kita jangan lakukan ketika di banyak orang, karena itu kok banyak salatnya, kok parakat banyak sekali. Nanti daripada menimbulkan perdebatan panjang, ya udahlah kita lakukan kalau sendiri. Tempat perempuan di masjid kan biasanya ada kelambunya tuh sendiri, ya boleh kita daripada sambil nunggu yang lain bisa kita salat. Jadi bisa juga kita salat sambil nunggu jemaah yang lain, ya, gitu. Jadi saya lakukan itu begitu ya, kalau subuh, habis salat subuh, rumah salat lagi, kemudian diniatkan untuk mengganti salat atau bolong-bolong, ya, bolongan-bolongan salatnya yang lalu. Ya. Jadi harus diganti, karena kalau enggak ya itu adalah dipertanggungjawabkan, karena kita kan sudah akil balik. Kecuali kalau belum akil balik tidak perlu diganti. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa melakukannya dengan konsisten istiqamah, tidak perlu langsung banyak, kalau mau memang waktunya tidak memungkinkan, sedikit-sedikit saja. Maksudnya satu zuhur qada. Jadi satu zuhur adaan, satu zuhur qadaan. Satu asar adaan, satu asar qadaan. Jadi kalau waktu itu namanya adaan.
Kalau di luar waktunya seperti tadi saya menggantinya namanya qadaan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. 2004 dan surat tahun 3 yang lalu menimbulkan kesan yang bagus, jiwa-jiwa Bapak Ibu lebih terang daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih banyak Pak Ustadz.